satu bulan seperti satu Jumat. Ini tak kasih cerita saya sendiri. Zaman dulu jamaah, awal saya ceramah, ya kira-kira 14 tahun yang lalu. Pertama saya ceramah, saya itu bikin jadwal pengajian itu 2 minggu sekali. Dan hampir tidak punya saya jadwal ngaji seminggu sekali, itu hampir tidak ada. Mesti apa? Sebulan 2 kali. Itu 14 tahun yang lalu. Itu 2 minggu sekali. Itu ngenteni nih bu, kayak kok ya suwe ya 2 minggu iki ya gak ngaji maneh. Sampai nanti ketemu waktu ngaji, suweneng. Setelah ngajinya selesai, mikir lagi, kok suwe ya 2 minggu iki ya. Zaman itu. Sekarang jangankan pengajian yang 2 bulan sekali, ya yang sebulan 2 kali. Pengajian yang sebulan sekali saja itu kayak loh, wis menit iki. Seperti contoh misalkan ya pengajian Bunda Smart, pengajian Raudhatul Ilmi, pengajian Cinta Surga, itu kan semuanya sebulan sekali buat saya. Tapi ketika besok pengajian diingatkan sama ibu-ibu, diingatkan sama Abu Syanum, Ustadz besok ngaji, loh kok wis dek kene maneh? Itu sebulan terasanya seperti apa? Seperti seminggu. Kemudian wa takunu al-jumu'atu kal yaum, seminggu kayak cuma 1 hari. Wis iki tenanan ini. Saya baru minggu lalu pengajian di BKIA. Setelahnya ada pengajian di 22 Pare. Lah di BKIA minggu lalu BKIA. Dan orangnya juga panjenengan juga agak beda. Saya ingat wajahnya kok. Ya iki juga, ya ini. Nggak berubah orang, ya panitia itu harus berubah gitu loh. Nah sudah, tadi malam sepulang saya dari Surabaya, saya mikir, loh Al-Amin ini kios meneh. Padahal tadi sorenya diingetin sama Pak Samsul di video ibu-ibu lagi bungkusi sembako murah. Kerasa kayak, masa wis Ahad pagi lagi. Apalagi sekarang ketambahan di Jombang itu, ini manusianya ini. Di Jombang itu bukan Ahad pagi sekarang, Sabtu pagi. Karena Ahad wis kakean, jamaah wis kepencar-pencar, maka mereka bikin pengajian apa? Sabtu pagi. Karena sekarang mulai banyak libur itu Sabtu Ahad, maka mereka manfaatkan Sabtu pagi. Dan jamaahnya 1000 full. Tambah ngeluh mana ini? Kok tambah cepet tuh Rabbi? 1 tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Dan lihat, wa takunu al-yaum kas-sa'ah. 1 hari rasanya kayak 1 jam. 1 hari rasanya kayak 1 jam. Was-sa'atu kadh-dharmati bin-nar. Dan 1 jamnya itu rasanya seperti apa? Seperti daun kering yang dibakar pakai api. Wes daun kering dibakar pakai api, habis yaitu rasanya sejam. Artinya apa? Ini lompatan waktu. Kalau kita tidak punya lompatan amal, repot kita. Moro-moro mati. Tiba-tiba loh, kuburan. Tiba-tiba malaikat munkar nakir. Tiba-tiba malaikatnya tanya, man rabbuka? Wa madinuka wa man nabiyuka. Kaget ya. Sek malaikat tak ambaan dilu. Seakan-akan gorong tahu ambaan. Bukan gorong tahu ambaan, gak tahu ibadah. Gak tahu ibadah. Hidupnya capek kerja, capek ngopi, capek istirahat, capek dengan rekreasi, capek dengan senam, capek dengan jalan-jalan, capek ngopi. Akhirnya apa? Ketika kematian datang, seakan-akan dia mendapati lompatan waktu, lahir, mati. Seakan-akan antara lahir dan mati ini tidak ada amalan yang manfaat. Maka eman-eman. Sekarang perhatikan ayat Al-Qur'annya. Panjenengan buka surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Wes, saya baca 2 surat saja. Al-Mu'minun 99 sampai 100 sama nanti surat Al-Fajr. Wes, 2 itu aja, gak usah kakean. Al-Mu'minun ayat berapa? 99 dan 100. Ayat yang ke-99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta ini
adalah kalimat ngageti. Ada makna apa? Ngageti. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai seketika salah seorang di antara kalian dikejutkan dengan kematian. Jadi kematian itu apa? Mengejutkan. Maka dibilang fujaatul maut. Fujaatul maut itu mati yang ngageti. Ibu-ibu yang di belakang, Bu, suara saya nyampe sana? Mataharinya ya apa rasanya? Panas. Ya begitulah Bu, derita orang datang telat itu. Ya, Haja Yuning ya apa? Oh, Haja Yuning tidak kena panas, enak rodok ke sebelah barat. Coba Haja Yuning pindah ke timur, keroso Haja Yuning. Sudah ya? Maka dibilang fujaatul maut. Fujaatul maut itu apa? Kematian yang bikin orang, jangankan yang dengar beritanya, sing mati lo kaget. Malaikat salah uang sampean. Moh, lu sopo? Pak Samsul dhisik. Jatai sampean kok. Mau Pak Samsul, kata malaikatnya. Ora iso. Iki tulisannya Pak Joko lah kok Pak Samsul. Jadi Pak Joko ndak mau, minta Pak Samsul dulu. Kata malaikatnya, gak bisa Pak Joko. Iki sampean dhisik. Coba nanti omongan saya. Betul bener Pak Joko dulu apa ndak ini? Ya apa? Kok wedi saya? Pak Joko yang ini. Saya kalau ngomong itu ceplos tapi kok akeh bener gitu. Tapi jangan khawatir Pak Joko. Pak Samsul nanti umurnya 150. Pak Joko 149. Jadi gitu. Jadi tetap disian Pak Joko tapi umurnya duwowo gitu. Setelah iman, Islam, istiqomah, ibadah, husnul khotimah. Insyaallah setelah itu baru meninggalnya tenang dalam keadaan ibadah. Amin. Meninggalnya Pak Joko pas sujud. Oh, bahagia apa enggak ini? Bahagia. Ini enggak usah nunggu 149 tahun. 54 cukup Pak Joko. Sekarang berapa? 56. Oh, lewat di sana. Berarti yang 2 bonus itu. Sudah. Maka dikatakan jamaah sekalian, kematian itu mengejutkan. Hatta, kalimat hatta ini seakan-akan bikin panjangan der. Gitu. Dibikin apa? Dikageti. Der. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Sampai ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara kalian, qala, dia mengatakan apa? Rabbirji'un. Ya Allah, pulangkan saya ke dunia. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Sekarang saya mau tanya, kenapa kok mereka yang dikejutkan dengan kematian itu minta pulang ke dunia? Kenapa? Getun, pengen sodako. Kenapa lagi? Dalam surat Al-Munafikun kepingin sodako. Kenapa lagi? Karena waktu di dunia dia tidak capek ibadah, sehingga kematian itu tidak dianggap istirahat. Jamaah dengerin, penting. Bu. Jamaah. Oh jamaah. Ya Allah, ini penting, serius. Begini, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah itu mengibaratkan kematian untuk orang beriman itu istirahat. Rasulullah bersabda, "Idza mata al-'abdul mu'min." Kalau seorang hamba Allah yang beriman meninggal dunia, apa yang terjadi? Istaraha min nasabid dunya wa ta'abiha. Maka dia sedang istirahat dari capek dan penatnya dunia. Sekarang saya mau tanya, panjenengan kalau habis kerja keras kepingin istirahat boten? Nah itu loh. Maka orang yang ketika mati itu kaget, berarti waktu hidup tidak kerja keras dia. Waktu hidup apa? Leyeh pena. Masa Ustadz Anang tok yang bisa nyanyi? Hah? Nggak terima saya Ustadz Anang Wahid nyanyi di sini. Alamate anak. Gitu Ustadz Anang Wahid ya. Jangan diundang lagi. Ngaji kok nyanyi. Orang mana itu? Wah. Kalau Ustadz Anang denger dikutuk jadi batu saya nanti. Nah, sudah. Maka orang yang ketika meninggal itu kaget, itu berarti waktu hidup dia tidak capek untuk ibadah. Sementara kalau waktu hidup dia capek ibadah, meninggal seneng, senyum.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dipanggil sama Allah, le wayai mulih, wayai isti. Nah, maka hati-hati, mereka itu nanti ketika meninggal kalau tidak pernah capek untuk ibadah, kaget. Terus mereka bilang apa? Balikkan ke dunia ya Allah. Balik mau apa? La'alli a'malu salihan fima tarat. Mudah-mudahan ya Allah, kalau saya balik ke dunia, saya bisa melakukan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Kalau dalam surat Al-Munafikun, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kalau saya punya kesempatan ya Allah, 1 jam saja, saya mau sedekah ya Allah, dan saya mau tobat, mau jadi orang soleh. Pas masjidnya solihin, masjidnya sedang butuh sedekah. Ini pas kalau suratnya Al-Munafikun ini ya. Daripada getun, daripada apa? Getun. Nah, sudah, maka dibilang oleh Allah Ta'ala, kalla, gak mungkin iso balik. Nah, maka selama kita masih punya kesempatan, ini kita bisa melakukannya. Daripada nanti ketika meninggal kesempatannya tertutup, gak iso balik. Sudah, sekarang surat Al-Fajr. Surat apa? Al-Fajr. Wis, ini penutup di pagi hari ini. Panjenengan buka pada surah Al-Fajr dari ayat yang ke mulai ayat yang keberapa ini? (23). Coba surat Al-Fajr ayat berapa? 20 lah, bukan 23. 17. Tulis surat Al-Fajr ayat 17 sampai selesai. 17 sampai selesai. Ayat 17-nya apa? Kalla bal la tukrimunal yatim. Kamu ini tidak senang memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling memberi semangat untuk ngasih makan kepada orang miskin. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Terus senengan kalian itu rebutan, ake-akean, mangan warisan. Coba senang dengan itu. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian itu cinta mati dengan yang namanya uang. Coba, ayo. Keadaan kita beda, tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan kepada fakir miskin, senengane urek-urek urusan waris, urusan harta peninggalan, terus mencintai uang dengan kecintaan yang sangat besar. Terus Allah ingatkan apa? Kalla, jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi diguncangkan hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah datang bersama malaikat dalam keadaan berbaris. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Saat itu neraka jahanamnya oleh Allah didatangkan, kelihatan. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Apa yang terjadi? Ini loh, pas muandes 23. Al-Fajr ayat berapa? 23. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru ingat. Terus Allah tanya, padahal ingat di saat itu apa manfaatnya? Sudah tidak ada manfaatnya. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pamungkasnya ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengucapkan, duhai, coba dulu saya melakukan kebaikan untuk hidup saya ini. Berarti hidup itu di sini apa di sana? Jadi mereka itu getonnya, duhai, waktu di dunia dulu saya melakukan kebaikan untuk hidup saya sekarang. Berarti hidup itu nanti setelah mati.
Dan kalau setelah mati ternyata panjenengan bangkrut, tidak punya apa-apa, rugi. Maka sebelum lompatan waktu itu datang, sebelum tiba-tiba dikejutkan dengan kiamat, kita diingatkan dengan tausiah seperti ini. Nah, maka jamaah sekalian, ayo kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya.